Pada tahun 1579, seorang Afrika datang bersama seorang Yesuit Italia bernama Alessandro Falignano mengunjung misi di Hindia Belanda di India. Falignano telah ditunjuk sebagai pengunjung atau inspektur misi Yesuit di Hindia Belanda, yang pada waktu itu berarti Afrika Timur, Selatan, Tenggara, dan Asia Timur. Mereka tiba melalui India. Dia, Yasuke, kemungkinan besar bertugas sebagai pengawal Falignano. Sebagai seorang imam, Falignano tidak diizinkan memiliki tentara atau penjaga. Secara tersirat mereka memiliki pelayan pria yang juga terlatih dalam penggunaan senjata. Kelompok Falignano menghabiskan 2 tahun pertama mereka tinggal di Jepang, terutama di Kyushu. Pada tahun 1581, Falignano menuju ibu kota Kyoto untuk bertemu dengan Nobunaga dan meminta izin untuk meninggalkan Jepang. Pada zaman Oda Nobunaga, Jepang sedang mengalami periode Sengoku, sebuah era perang saudara yang panjang dan kacau. Oda Nobunaga adalah seorang daimyo yang berkuasa dan memulai proses penyatuan Jepang yang terpecah-pecah akibat perang antar feodal. Karena situasi politik yang tidak stabil dan adanya konflik yang terus-menerus, kontrol ketat atas aktivitas asing, termasuk perdagangan, sangat penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas wilayah yang dikuasai. Orang asing yang datang ke Jepang pada masa itu harus meminta izin kepada pemimpin lokal atau shogun karena beberapa alasan. Dalam hal keamanan, untuk mencegah spionase atau intervensi asing yang bisa mengganggu keseimbangan kekuatan yang sudah ada. Dalam hal ekonomi, untuk mengontrol perdagangan dan memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari perdagangan tersebut mengalir ke kas feodal atau negara. Dalam hal kebijakan, untuk memastikan bahwa orang asing mematuhi hukum dan adat istiadat setempat, serta tidak mengganggu tatanan sosial yang sudah ada. Nobunaga sendiri dikenal karena kebijakannya yang relatif terbuka terhadap pengaruh asing, termasuk perdagangan dengan pedagang Eropa dan penggunaan teknologi baru seperti senjata api. Namun meskipun dia terbuka terhadap inovasi, dia tetap mempertahankan kontrol ketat atas interaksi dengan orang asing untuk memastikan kestabilan dan kemajuan agenda unifikasinya. Dalam perjalanan ini, Yasuke bertemu dengan tuan feodal tersebut, Oda Nobunaga. Yesuit Louis Frois menulis bahwa ketika berada di ibu kota, terjadi kerusuhan di antara penduduk setempat yang bertarung di antara mereka sendiri untuk melihat Yasuke, yang mengakibatkan pintu kediaman Yesuit rusak dan berakhir dengan sejumlah kematian serta cedera di antara orang Jepang. Laporan tahunan Louis Frois tentang Jepang menyatakan bahwa Nobunaga juga ingin melihat seorang pria berkulit hitam dan memanggilnya. Frater Argentino membawa Yasuke kepada Nobunaga, yang saat melihat seorang pria berkulit hitam untuk pertama kalinya menolak percaya bahwa warna kulitnya alami dan memintanya melepas pakaiannya. Falignano menjelaskan bagaimana Nobunaga berpikir bahwa mungkin ada tinta di tubuhnya, membuatnya melepas pakaiannya dan mencuci tubuhnya. Tetapi semakin ia mencuci dan menggosok, semakin gelap kulitnya. Naskah Shinchoku-ki dari arsip Sonkei Kakubunko menggambarkannya sebagai berikut. Seorang bozu hitam dari negara Kristen telah tiba. Dia tampaknya berusia 26 atau 27 tahun. Kelegaman tubuhnya seperti seekor banteng, dan dia sehat serta berfisik bagus. Selain itu, dia memiliki kekuatan lebih dari 10 orang. Para Yesuit datang bersamanya dan berterima kasih kepada Tuan Nobunaga atas izinnya untuk menyebarkan agama. Nobunaga terkesan oleh Yasuke dan meminta Falignano untuk menyerahkannya. Dia memberi nama Jepang kepada Yasuke, menjadikannya pelayan di sisinya dan merekrut Yasuke ke dalam pasukannya. Keponakan Nobunaga memberinya sejumlah uang pada pertemuan pertama mereka. Shinchoku-ki menyatakan,
seorang pria berkulit hitam diterima sebagai pelayan Oda Nobunaga sama dan menerima gaji. Namanya ditentukan sebagai Yasuke. Dia juga diberi pedang pendek dan sebuah rumah. Kadang-kadang dia diminta membawa peralatan Nobunaga sama. Pastor Loren Komixia menulis dalam sebuah surat kepada Pastor Pero da Fonseca tertanggal 8 Oktober 1581. Pria kulit hitam itu mengerti sedikit bahasa Jepang, dan Nobunaga tidak pernah lelah berbicara dengannya, serta karena dia kuat dan bisa melakukan beberapa trik. Nobunaga sangat senang melindunginya dan menyuruhnya berkeliaran di sekitar kota Kyoto. Beberapa orang di kota berpikir bahwa Nobunaga mungkin menjadikannya sebagai tono atau tuan. Setelah masuk ke dalam layanan Nobunaga, Yasuke mengikuti Nobunaga ke Kastil Azuchi di Provinsi Omi. Yasuke selanjutnya muncul dalam catatan sejarah pada 11 Mei 1582. Buku harian Letada Matsudaira, pengikut Tokugawa Ieyasu, menyebutkan bahwa Yasuke menemani Nobunaga dalam tur inspeksinya ke wilayah tersebut setelah ia menghancurkan musuh bebuyutannya, Clan Takeda dari Kai. Letada Matsudaira menyatakan, Nobunaga sama didampingi oleh seorang pria kulit hitam yang diberikan kepadanya oleh para misionaris dan kepada siapa dia memberikan uang saku. Tubuhnya hitam seperti tinta dan tingginya 6 saku 2 fun atau 182 cm atau mendekati 6 kaki. Namanya dikatakan Yasuke. Pada tanggal 14 Mei, Yasuke berangkat ke provinsi Echizen bersama Frois dan umat Kristen lainnya. Mereka kembali ke Kyoto pada 30 Mei. Pada tanggal 21 Juni 1582, Oda Nobunaga dihianati dan diserang oleh bawahan seniornya, Akechi Mitsuhide, dalam insiden Honnoji, dan Yasuke sedang bertugas di dekat Nobunaga pada saat itu. Ini kemudian dikenal sebagai insiden Honnoji, di mana Nobunaga meninggal di kuil Honnoji pada tanggal 21 Juni. Akechi dan pasukannya sedang menuju medan perang yang sama, tetapi kemudian berbalik dan menyerang Nobunaga dalam tindakan pengkhianatan. Nobunaga hanya memiliki 30 orang, sementara Akechi memiliki 13.000 orang. Tentu saja hasilnya sudah pasti. Yasuke adalah salah satu dari 30 pria yang bersama tuan feodalnya tersebut. Nobunaga berada di kuil Honnoji saat penyergapan terjadi. Dia melakukan seppuku, sebuah bentuk bunuh diri ritual yang melibatkan mengiris perut. Ini dianggap sebagai cara untuk mempertahankan kehormatan meskipun dalam kekalahan. Alih-alih dibunuh, melakukan seppuku mengirimkan pesan untuk mengendalikan kematian seseorang. Ritual ini kadang-kadang melibatkan Kaisa Kunin atau pengawal kedua yang ditunjuk, yang akan memenggal kepala individu tersebut. Ini adalah tindakan simbolis, memotong perut Anda untuk menunjukkan kemurnian niat Anda. Seorang Kaisa Kunin biasanya seorang teman, kemudian akan memotong kepalanya. Secara tradisional, Mori Ranmaru, seorang pelayan Nobunaga yang dianggap sebagai kekasih tuan feodal tersebut, bertindak sebagai Kaisa Kuninnya. Tetapi tradisi menyatakan bahwa Yasuke adalah orang yang mengambil kepala Nobunaga untuk menyelamatkannya dari musuh. Jika Akechi mendapatkan kepala tersebut dan dia mampu memamerkannya, dia akan memiliki simbol legitimasi yang kuat. Tindakan seperti itu akan memberi Akechi kredibilitas sebagai penguasa. Setelah serangan terhadap Nobunaga, Akechi tidak mendapatkan banyak dukungan dan segera dikalahkan dalam pertempuran. Yasuke dengan melarikan diri dengan kepala tersebut bisa dilihat dan telah dilihat sebagai perubahan sejarah Jepang. Louis Frois tentang Jepang memuat pernyataan-pernyataan berikut. Seorang pria kulit hitam yang dikirim pengunjung ke Nobunaga pergi ke rumah putra Nobunaga setelah kematiannya dan bertempur untuk waktu yang cukup lama. Ketika pengikut Akechi mendekatinya dan berkata, "Jangan takut, berikan aku pedang itu." Jadi dia memberinya pedang. Pengikut itu bertanya kepada Akechi, apa yang harus dilakukan dengan orang kulit hitam itu. Dan dia berkata, seorang Buddha kulit hitam adalah binatang dan tidak tahu apa-apa, juga bukan orang Jepang. Jadi jangan bunuh dia dan tempatkan dia dalam tahanan di Katedral Padre di India. Tidak ada dokumen sejarah yang menunjukkan arti sebenarnya dari pernyataan Mitsuhide.
dan tidak diketahui apakah itu adalah tanda pola pikirnya yang diskriminatif atau bijaksana untuk menyelamatkan nyawa Yasuke. Akibatnya Yasuke dikirim ke Nanbanji dan dirawat oleh misionaris Yesuit. Sudah pasti bahwa Yasuke tidak mati, seperti yang ditulis Louis Frois 5 bulan setelah insiden Honnoji. Bersyukur kepada Tuhan bahwa dia tidak kehilangan nyawanya. Namun tidak ada sumber sejarah tentang dia sejak saat itu, dan tidak jelas apa yang terjadi padanya setelah itu. Sumo Yorokuzu Byobu digambar pada tahun 1605 oleh seorang seniman anonim. Menggambarkan seorang pria berkulit gelap bergulat dengan seorang pria Jepang di hadapan samurai bangsawan. Ada berbagai teori mengenai karya ini. Beberapa percaya bahwa samurai ini adalah Oda Nobunaga atau Toyotomi Hidetsugu, sementara yang lain percaya bahwa pria berkulit gelap yang bergulat di tengah adalah Yasuke, dan yang di sebelah kanannya memainkan peran Gyoji adalah Oda Nobunaga. Sebuah kotak batu tinta atau Suzuribako yang dibuat oleh seniman Rinpa pada tahun 1590-an yang dimiliki oleh Museo do Caramulo menggambarkan seorang pria kulit hitam mengenakan pakaian kelas atas Portugis. Penulis Thomas Lockley berpendapat bahwa itu bisa jadi Yasuke, karena ia tampaknya tidak tunduk kepada pria Portugis lainnya dalam pekerjaan itu. Namun tidak satupun dari teori-teori ini didukung oleh bukti sejarah yang kuat. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menentukan dengan pasti apakah salah satu dari karya-karya ini menggambarkan Yasuke. Perdagangan manusia merajalela di dunia pada saat itu, dan tidak jarang orang Afrika dan orang lain dari daerah kolonial Eropa datang ke Jepang sebagai pengikut dan budak misionaris serta pengunjung Yesuit. Sebuah Nanban Byobu yang dilukis oleh Kano Mizen, seorang pelukis yang aktif pada periode yang sama, menggambarkan pengikut berkulit gelap memegang payung di atas orang Eropa. Video Yasuke sebagai samurai kulit hitam telah menginspirasi buku dan film, di antara bentuk-bentuk media lainnya. Pada tahun 1968, Kurusu Yoshio menerbitkan Kurosuke, sebuah buku anak-anak tentang dia. Yasuke telah muncul di video game termasuk Nioh, sebuah film yang dibintangi Chadwick Boseman sebagai Yasuke diumumkan pada tahun 2019 sebelum kematian aktor tersebut pada tahun 2020. Pada tahun 2021, Yasuke, sebuah serial animasi dirilis. Itu menceritakan kisah fantastis, menampilkan sihir dan robot, tentang apa yang terjadi pada Yasuke setelah 1582. Serial animasi Yasuke memanfaatkan kekosongan pengetahuan pasca 1582 sebagai titik awal. Insiden Honnoji menjadi adegan pembukanya. Dimulai dengan latar sejarah ini, pertunjukan kemudian menyelami kisah fantastis yang ditata ulang tentang samurai hitam yang legendaris. Yasuke adalah orang Afrika paling awal yang diketahui muncul dalam catatan sejarah Jepang. Meskipun hanya sedikit catatan yang ada, banyak dari apa yang diketahui tentang Yasuke muncul dalam catatan fragmentaris dalam surat-surat misionaris Yasuit Louis Frois, Shinjokoki, karya Matsudaira Letada. Banyak tentang Yasuke yang tidak diketahui. Nama lahirnya tidak diketahui, tanggal kelahirannya tidak diketahui. Meskipun banyak perkiraan menuju ke tahun 1550-an. Meskipun ia diketahui berasal dari Afrika, lokasi pasti kelahirannya tidak diketahui. Sejarawan berspekulasi bahwa ia mungkin lahir di tempat yang sekarang Ethiopia, Mozambik, atau Sudan Selatan. Mengutip bukti yang terkait dengan namanya, penampilan fisiknya, seperti yang dijelaskan oleh orang-orang sezamannya, hubungan perdagangan antara Jepang, Eropa, dan Afrika, dan faktor-faktor lainnya. Louis Frois menulis tentang Yasuke sebagai seorang kafir dalam surat-suratnya. Kraset menyatakan bahwa Yasuke adalah seorang pelayan yang dibawa dari India ketika Alessandro Valignano datang ke Jepang. Ada dugaan bahwa Yasuke kemungkinan adalah seorang Muslim. Beberapa orang berpendapat bahwa Yasuke adalah seorang budak, tetapi sebagian sejarawan tidak setuju dengan teori ini. Secara pribadi mereka tidak berpikir dia adalah budak dalam pengertian apapun. Mereka yakin dia Yasuke adalah seorang aktor bebas.
Mereka berspekulasi bahwa mengingat cara pria Afrika ini tiba bekerja dengan Valik Nano adalah kemungkinan Yasuke diperbudak saat masih anak-anak dan dibawa dari Afrika ke India. Dijelaskan bahwa pria ini mungkin menjadi budak militer atau tentara kontrak, tetapi dia mungkin mendapatkan kebebasannya sebelum bertemu Valik Nano. Dia adalah orang asing pertama yang diketahui mencapai status samurai. Konsep samurai sangatlah cair. Kita tidak harus memiliki keterampilan membunuh tertentu untuk menjadi seorang samurai. Siapapun yang mengangkat senjata atas nama seorang penguasa bisa menyebut diri mereka samurai atau bisa disebut sebagai samurai. Yasuke juga salah satu dari sedikit orang yang makan malam dengan Nobunaga yang menunjukkan kedekatan hubungan mereka. Pada tahun-tahun setelah Yasuke melayani tuan feodal, ada kemungkinan ratusan orang asing lainnya dari tempat-tempat seperti Afrika, Cina, Korea dipekerjakan dengan cara yang sama seperti prajurit Afrika ini. Dia seharusnya yang pertama direkam. Perbedaannya adalah orang asing lain yang mengikuti tidak melayani Nobunaga. Ada beberapa catatan tentang orang Afrika yang melayani lebih banyak bangsawan kecil, dan kita tidak tahu banyak tentang mereka, karena tuan yang mereka layani tidak sebesar Nobunaga.